Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog, ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat untuk bertemu walaupun lewat channel YouTube ini. Mudah-mudahan setiap video yang Abah tayangkan membuat Anda makin kuat mentalnya tentunya ya, dalam situasi gagal bayar pinjaman online atau pindar. Kalian saat ini akan Abah berikan edukasi terkait makin ekstrim ya, makin parahnya penagihan DC pinjaman online. Bagaimana menghadapinya? Simak videonya. PMP, yes! PMP, jaya, jaya, jaya! Ojo, kendor! Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait masalah gagal bayar pinjaman online atau pindar Anda. Ya, nah kali ini akan Abah bahas brutal sekali cara penagihan DC pinjol. Bagaimana kita menghadapi kebrutalan mereka, kesadisan mereka dalam melakukan penagihan. Simak videonya dan pastikan bantu dan support Abah dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah lonceng sebagai notifikasi atau pertanda atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Dan teman-teman semua tidak cukup menonton, harus tergabung dalam suatu komunitas atau wadah. Abah sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Yang punya Facebook silahkan untuk cari linknya atau ambil linknya di kolom deskripsi video ini, dan Abah sematkan juga di kolom komentar. Nah, Anda ingin lebih lagi, berarti bergabunglah di grup WA PMP Official ya. Ini grup WA yang Abah asuh, Abah buat, Abah dirikan buat kalian. Tentu ada syarat untuk masuk, ada ketentuannya. Harus memiliki seragam ya, berupa kaos ya, seperti ini. Nah, ini ada yang bilang kaos anti DC. Kaos yang kalau dipakai DC-nya buru-buru pulang, penagihnya buru-buru balik. Alhamdulillah, berarti Anda termotivasi dengan luar biasa ya. Silakan miliki dengan menghubungi nomor ini. Ini nomor admin untuk pemilikan atau kepemilikan atau memesan kaos PMP. Bukan nomor konsultasi atau sharing ya. Nah, yang sudah masuk di grup WA PMP boleh ngobrol dengan Abah di grup tersebut ya. Dan boleh dengan para mentor juga sharing di grup tersebut. Nah, teman-teman, Anda yang sudah tergabung di grup WA boleh berkesempatan untuk memiliki ini. Ya, ini adalah stiker untuk mencegah DC pinjol menagih ke rumah Anda. Untuk mencegah DC pinjol masuk ke rumah Anda, mereka wajib izin terlebih dahulu ke kalian, baru boleh menagih masuk ke rumah Anda. Kalau mereka menerobos masuk dan terus-menerus memaksa masuk tanpa izin dari kalian, maka rekam videokan. Jangan takut, tapi tidak usah dipiralkan. Simpan sebagai alat bukti untuk melapor ke polisi dengan dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Di penjara itu DC-nya ya, berpotensi di penjara. Ingin punya stiker seperti ini, boleh. Ya, pesan di admin Abah ini. Ya, tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Sekarang, simak videonya terkait brutal sekali, sadis sekali. Apa yang dilakukan pada saat penagihan pinjaman online ke kalian, para nasabah. Simak, jangan di-skip, biar tidak ada info yang tertinggal. Nah, ini Abah akan perlihatkan buat teman-teman semua ya. Nah, Abah akan bacakan. Ini dari teman kita. Ngeri-ngeri sedap juga ini DCKP. Istri udah nangis dapat kayak ginian. Kita bacakan ya. Ini pengirimnya dari 0851 2966 4754. Dicari maling ya, kita tutup namanya. Dia dan keluarganya telah membawa kabur uang perusahaan. Kalau bertemu hajar sampai mampus, lalu polisikan, akan kami berikan imbalan. Jangan sampai kalian jadi korban oleh dia dan keluarga yang maling itu. Sebarkan pesan ini agar tidak ada lagi korban penipuan keluarga maling ini. Nah, disebar seperti ini, otomatis. Ini katanya istrinya menangis ya, menerima seperti ini ya. Saya bacakan kembali ya. Jadi ini intinya, dituduh membawa kabur uang perusahaan, kalau bertemu katanya sudah dihajar sampai mampus, lalu polisikan. Nah, dari kalimatnya aja udah nggak jelas. Ini adalah ciri-ciri penagih yang dalam kondisi sudah stres. Ini adalah ciri-ciri
penagih atau debt collector yang sudah dalam masa stres. Dia tidak bisa lagi melakukan penagihan secara akal sehat. Dia tidak bisa lagi melakukan penagihan secara prosedural, secara SOP penagihan. Mereka menagih dengan cara-cara yang brutal dan kasar. Dengan cara seperti ini, tentunya tidak akan pernah mendapat reaksi atau respon yang baik. Percuma. Debitur diancam-ancam seperti ini, sudah nggak mempan. Ini udah kayak bocah. Hajar sampai mampus, lalu polisikan. Urusannya apa? Kita ketemu seseorang nggak kenal, nggak jelas, tidak merugikan kita, lalu kita hajar dia dan dipolisikan. Sudah jelas ngawur kan? Sudah jelas ngawur, bener nggak? Sudah jelas ngawur kan? Apa yang mereka sampaikan udah nggak jelas. Jadi mereka sudah tidak mampu dan tidak sanggup melakukan penagihan. Ya, cara seperti ini yang bisa mereka tempuh. Hanya cara ini yang mereka bisa sampaikan kepada debitur yang saat ini masih menunggak versi dia. Jadi kalian mendapati pesan seperti ini, mendapati kiriman seperti ini, santai bung, santai. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah panik. Bahwa ini adalah ancaman teror, biarin aja. Toh tidak terlalu gimana ya, berdampak sekali buat kita. Tidak ada efeknya buat kita. Yang berdampak itu buat mereka. Mereka menagih dengan cara seperti ini tentunya akan berbuah gagal bayar, akan berbuah gagal tagih. Tidak ada satupun nasabah yang waras, nasabah atau debitur yang mempunyai akal sehat, sudah dicaci maki, dihina, dikata-katai dengan kasar, mau bayar. Kebangetan kalau seperti itu. Tidak ada satupun aturan ataupun maupun rujukan-rujukan atau peraturan hukum ataupun peraturan OJK yang membolehkan mereka menagih dengan cara-cara yang kasar dan arogan seperti ini. Menagih tentunya harus dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu berlaku di masyarakat maupun secara aturan hukum. Sudah jelas kok di POJK nomor 10 tahun 2022. Sudah jelas, menagih dilarang dengan kalimat-kalimat kasar, harus dengan cara-cara yang santun, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan norma yang berlaku di norma hukum yang ada di Indonesia, hukum positif yang ada di kita. Jadi tidak bisa mereka memaksakan diri, kearoganan mereka tampilkan untuk membuat nasabah bayar, nggak bisa ya. Dan ini artinya mereka sebenarnya menggali kuburan sendiri, menggali lubang kuburan sendiri. Mereka menggali gagal bayar, mereka menggali gagal tagih. Nasabah diantaranya, setahu saya, itu tadinya berniat untuk melakukan pembayaran. Mereka tadinya berniat untuk melunasi. Tapi dengan kiriman-kiriman seperti ini, bahkan ada beberapa kasus, baru juga jatuh tempo. Jatuh tempo tanggal 8. Tanggal 7 sudah dikejar. Mana katanya? Tagihannya mana? Kalau tidak kami sebarkan. Itu sebelum jatuh tempo. Apalagi ini yang lebih dari jatuh tempo berapa hari ya. Sebelum jatuh tempo saja sudah diancam-ancam. Nah inilah ya bukti nyata bahwa pinjol tidak bisa mengontrol para SDM penagihannya. Pinjaman online, pinjaman daring, tidak bisa mereka mengontrol para penagih-penagihnya. Mereka seenaknya mempekerjakan para penagihnya tanpa mereka perhatikan, tanpa mereka awasi, tanpa mereka kontrol. Akhirnya yang terjadi ya seperti ini. Dan ini sebenarnya kerugian yang akan dialami dan diderita oleh pinjaman online tersebut. Mereka mempekerjakan kolektor-kolektor seperti ini bukanlah suatu keuntungan, bukanlah suatu solusi terbaik. Justru merupakan suatu kebuntuan. Terjadi gagal bayar dengan sangat tinggi. Karena tadi nasabah tidak mau dan memiliki harga diri juga. Ketika dicaci maki seperti ini, mereka berpikir, ngapain saya bayar? Ngapain kita bayar? Karena sekali dibayar, dengan cara-cara seperti itu mereka lakukan, lalu kita bayar. Akhirnya itu akan menjadi habit dan kebiasaan dan terus-menerus mereka lakukan. Dan itu presiden yang buruk sekali. Dan mereka akan menempuh cara-cara seperti itu untuk membuat nasabah bayar. Dan mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang legal. Jadi mereka melegalisasi tindakan-tindakan seperti ini dan akhirnya mereka merasa sah-sah saja. Dengan cara seperti ini mereka mendapatkan tagihan dan bukti bayar tersebut mereka klaim sebagai suksesnya mereka melakukan penagihan. Itu yang terjadi kawan. Jadi kalian mendapati pesan seperti ini ya, jangan panik. Biasa saja, senyumin aja, biarin aja. Itu kan hak mereka melakukan penagihan, tapi ternyata cara mengambil hak mereka, cara mendapatkan hak mereka sangat amat sangat keliru. Mereka menagih seperti ini artinya
tadi saya bilang, menggali lubang kuburan sendiri. Mereka menggali gagal bayar dan gagal tagih. Nasabah tidak akan pernah mau dilecehkan seperti ini. Nasabah sudah cerdas, sudah cukup pintar, membedakan mana penagih yang cukup santun, yang patut dibelas kasihani, mana DC atau penagih yang patut mereka balas dengan stop bayar alias gagal bayar. Itulah ya, saya selalu menghimbau kepada seluruh debt collector DC dimanapun berada. Kalau kalian mau capai target, kalian mau mencapai produktivitas dengan baik, target kalian terpenuhi, cara menagih kalian perbaiki, cara menagih kalian yang harus kalian benahi. Tidak ada satupun nasabah akan takut atas caci maki yang kalian lakukan. Tidak ada satupun debitur yang mundur ketika kau caci maki seperti itu. Yang ada Anda yang gigit jari, tidak mendapatkan hasil alias gagal tagih. Dan itu amat sangat menyedihkan buat kalian kan? Kalian tentu tidak bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Target, boro-boro target. Masih bekerja saja nggak mungkin kalian bisa. Masih standby sebagai tenaga penagih di perusahaan tersebut. Itulah, hati-hati kalian dalam bekerja. Bekerja dengan cara-cara seperti itu konyol. Ikutilah aturan. Aturan yang sudah jelas, Anda ada di Republik Indonesia. Aturan yang sudah dijelaskan oleh peraturan POJK terkait masalah penagihan. Wajib melakukan penagihan dengan cara-cara yang santun. Cara-cara yang menurut POJK dengan cara yang berlaku di masyarakat. Ya, adab yang berlaku, santun yang berlaku di masyarakat. Terutama hukum yang berlaku di masyarakat seperti apa. Ya, jangan takut, jangan mundur selangkah pun untuk para debitur dimanapun berada. Lawan arogansi mereka, lawan cara-cara penagihan mereka, tidak usah takut. Resiko kalian gagal bayar hanya dapat slik OJK saja yang buruk. Itu pun kalau semuanya dimasukkan slik OJK. Lalu apa selanjutnya? Hanya disebar-sebar data, hanya seperti itu saja. Tidak ada dampak yang cukup serius buat kehidupan kalian. Slik OJK buruk tidak berdampak terhadap kelangsungan hidup kalian kan? Artinya itu adalah sudah cukup baik untuk ngerem agar Anda tidak lagi ngeriba. Untuk ngerem agar Anda tidak lagi minjol, tidak lagi minjam, tidak lagi ngeriba. Itu sudah cukup baik sebagai saran dan harusnya Anda alhamdulillah. Ya, nah teman-teman semua itu yang mau Abah bawakan. Jadi nggak usah takut. Dengan ancaman dan teror sebrutal apapun, sesadis apapun, kalimat-kalimat semenyakitkan apapun, itu adalah hanya upaya dari mereka untuk membuat Anda bayar. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa ya, sebelum Abah akhiri, Abah akan kasih kesimpulan. Tapi Abah ingin berpesan buat kalian semua. Situasi gagal bayar, tentunya ada beberapa dari kalian takut. Tentunya ada beberapa kalian merasa merinding, stres, tidak bisa tidur, tidak bisa bekerja, tidak bisa maksimal untuk fokus terhadap kegiatan Anda atau aktivitas Anda. Silahkan join dan gabung di grup WA PMP Official. Ini grup yang tepat. Ini adalah tempat dan wadah yang tepat bagi kalian yang saat ini frustasi dan stres menghadapi situasi gagal bayar atau ditagih dengan cara yang kasar dan keras. Di sana, Abah menyediakan grup ya yang Abah sajikan, yang Abah dirikan ini untuk kalian semua. Dengan teman-teman yang sudah ada sebelumnya, dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda, silakan join dan gabung. Untuk syarat dan ketentuannya, ada nomor HP di bawah ini, yang merah-merah tadi, tulisannya putih. Silakan Anda hubungi pihak Japri WA, dan pastikan Anda bertanya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Admin mohon bantu saya untuk masuk ke grup WA PMP. Apa saja syaratnya, nanti admin akan menjelaskan ya, admin Abah ya. Nah, itu ya. Jangan sendirian, gagal bayar jangan sendiri. Gagal bayar harus ada teman. Silakan join dan gabung di grup WA yang Abah sediakan. Oke kawan-kawan, Abah akan kasih kesimpulan. Jadi kalian masih diserang dengan pola-pola penagihan seperti ini. Penagihan dengan cara-cara kasar. Abah akan cuekin. Nggak usah takut. Itu adalah resiko. Anda belajar dari setiap ancaman yang masuk, itu harus dijadikan sarana belajar. Belajar untuk menguatkan mental, belajar untuk melatih diri agar menahan emosi, jangan pernah dibalas. Ya, jadi itulah kesatria sejati ketika melawan sesuatu bukan dengan pukulan,
Melawan sesuatu adalah dengan sikap kita yang bisa menahan emosi, bisa menahan amarah, bisa menahan apapun yang sekiranya akan merugikan kita semua. Biarkan saja. Dengan cara kita abaikan, dengan cara kita cuekin, dengan cara kita diam. Diam kita membuat kita menang. Diam kita membuat mereka kalah, para debt collector. Diam kita, acuh kita, cuek kita, tidak membalas pesan. Akibatnya adalah gagal bayar. Yang berakibat bagi mereka adalah gagal tagih. Paham? Ya, oke. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham, mudah-mudahan dimengerti, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video Abah ini sampai akhir. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dan edukasi yang baik buat kalian semua. Dan seperti biasa, Abah mengajak kalian untuk berdoa. Doa adalah ciri khas. Dalam setiap video-video yang Abah tayangkan, yang Abah tampilkan, Abah mengajak berdoa di setiap akhir videonya. Dan Abah pimpin doa kali ini, ya, seperti biasa, sebagai seorang muslim, Abah pimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kami yang sudah habis-habisan, yang sudah hancur, ya Allah. Hancur berkeping-keping kehidupan kami, rumah tangga kami, pertemanan kami, persahabat kami, terutama ekonomi kami, ya Allah, hancur lebur. Akibat kami terjerat pinjol yang Engkau laknat. Ampuni hamba, ya Allah. Hamba ingin istiqomah, hamba ingin benar-benar menjauh dari seluruh riba. Hamba ingin hijrah, totalitas hijrah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami, ya Allah. Berikan kami jalan untuk hijrah. Berikan kami jalan untuk istiqomah. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit, kesakitan yang luar biasa. Ya Allah, angkat sakit penyakitnya. Sembuhkan mereka. Berikan mereka kesembuhan total. Pulihkan mereka, ya Allah, agar mereka dapat kembali berbahagia, berkumpul dengan keluarganya, bekerja dengan penuh maksimal, produktivitas mereka kembali baik, memulih kembali. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, utuhkan rumah tangganya. Bahagiakan kembali mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan kedamaian, keluarga yang penuh dengan rezeki yang halal. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja sebagai ASN, BUMN, pegawai swasta, karyawan swasta, dan dimanapun mereka yang bekerja saat ini, ya Allah, lindungi mereka dalam pekerjaannya, jauhkan mereka dari setiap bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka, jauhkan mereka juga dari kearoganan, dari perbuatan curang, perbuatan-perbuatan hina seperti korupsi dan sejenisnya. Ya Allah, berkahi langkah pekerjaan mereka, berkahi rezeki mereka, jauhkan dari rezeki yang haram dan dekatkan mereka dengan seluruh rezeki-rezeki yang halal yang datang darimu. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan, apa yang Abah sudah ulas, sudah kasih buat kalian semua, menjadi edukasi yang terbaik buat kalian semua. Ingat, kita sama-sama hijrah. Jangan pernah mau terjerat pinjol lagi. Jangan mau tertipu dengan rayuan dan bujuk rayu dari para joki-joki gagal bayar. Joki yang amanah lah, joki pinjol yang terpercaya lah. Semuanya itu bohong belaka. Itu adalah akan menghantarkan Anda lebih dalam lagi terjerat pinjol. Ingat, gagal bayar bisa Anda lakukan sendiri. Terlebih kalau lebih baik adalah bergabung dan tergabung dalam suatu komunitas Abah sudah sediakan di grup WA PMP Official. Silahkan ya tergabung dan join. Itu saja yang mau Abah bawakan. Semoga bermanfaat, menjadi edukasi yang baik dan menjadi penyemangat buat kalian semua. Stay strong, keep strong. Together we are stronger. Abah pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.